Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Maha Semua khairat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kita masih di surah An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Katakan kepada orang-orang beriman. Jadi ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman agar yaghuddu min absarihim, menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Jadi kita semua yang beriman ini Allah perintahkan sebagian pandangan kita itu ditundukkan, kita tundukkan. Wa yahfazu furujahum. Perintah Allah yang kedua adalah menjaga kemaluan. Allah perintahkan kita menjaga kemaluan kita, orang-orang beriman. Dzalika azka lahum. Karena yang ini lebih suci bagi orang-orang beriman itu. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Di ayat ini ada beberapa pelajaran di dalam tafsir ini. Di sini disebutkan bahwa dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Bukhari, Sa'id bin Abi Al-Hasan Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata kepada Al-Hasan, Inna nisa al-ajami yakshifna sudurahunna wa ru'usahunna. Dulu orang-orang perempuan-perempuan Ajam. Nah ini kalau disebutkan perempuan Ajam berarti bukan orang Arab. Di Mekah dulu itu, di Madinah ada orang Arab, ada orang Ajam. Ajam itu berarti bukan orang Arab. Dulu orang-orang Ajam yakshifna sudurahunna, itu menampakkan dada mereka. Wallahu a'lam apakah yang dimaksud di sini kelihatan dadanya atau memakai baju tapi maksudnya terbentuk begitu ya. Orang-orang Ajam dulu kata Sa'id bin Al-Hasan, Abil Hasan, orang-orang Ajam dulu wanita-wanitanya itu mereka terbuka, dia punya dada. Kemudian kepala mereka juga seperti itu. Jadi mereka tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan jilbab, dan juga mungkin dada mereka kelihatan. Qala isri basaraka,
dia berkata kepada Al-Hasan, palingkan wajahmu. Jadi kalau melihat hal yang seperti itu, palingkan, kita punya pandangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini menjaga pandangan sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Kita kaum laki-laki mungkin banyak godaan. Kalau wanita mungkin tidak seberapa. Tapi juga wanita harus tetap menjaga pandangan. Laki-laki, kita kaum laki-laki termasuk saya sendiri, jadi perintahkan oleh Allah sebagai orang beriman agar pandangan kita dijaga. Ada perempuan yang mungkin menarik di hadapan kita untuk kita pandang wajahnya, tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya, pakaiannya. Memerintahkan kita tundukkan dan palingkan kita punya pandangan. Pandangan ini juga kalau dalam arti luas berarti termasuk televisi. Kita punya TV di rumah. Ini apa semua yang ada di situ. Mungkin ada siaran-siaran film apakah itu India atau sinetron yang mungkin menampakkan aurat, ya janganlah. Di handphone kita, ini yang paling berbahaya ini. Handphone ini, di situ lebih banyak penting setannya kalau di handphone. Karena di sana dia kayak TV. Kalau TV tidak bisa dibawa-bawa, tapi ketika handphone kemanapun kita bisa. Di dalam kamar kita bisa. Dengan perempuan kita bisa komunikasi. Jaga pandangan kita. Apalagi tayangan-tayangan yang bisa mengundang syahwat, mengundang kita punya syahwat, memancing syahwat kita. Waliyahumillah, kita bermohon kepada Allah perlindungannya agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian pelajaran kedua, di sini Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman agar menundukkan sebagian. Nah, ada kata-kata min. Min itu artinya sebagian. Nah, ulama menyampaikan berarti tidak semua pandangan itu dilarang. Pandangan kepada wanita tidak selamanya dilarang. Jadi setiap kita melihat wanita bukan berarti haram terus. Ada saat-saat tertentu kita boleh memandang wajahnya wanita. Boleh. Contohnya saat melamar. Kalau melamar atau ingin dekat dengan wanita karena mau dinikahi, boleh kita lihat wajahnya. Karena Nabi pernah perintahkan kepada sahabat yang mau menikah waktu itu, lihatlah matanya, lihat matanya. Karena di mata orang Ansor itu ada sesuatu katanya. Maksudnya lihat, pandang wajahnya. Karena di wajah itu ada mata, pandang wajahnya menarik atau tidak. Yang kita laki-laki jangan cuma lihat foto. Melihat foto itu berbeda dengan melihat langsung. Kalau foto tidak ada timbal balik. Misalnya kita mau menikahi, yang belum menikah. Misalnya kita mau kawin, fotonya saja kita lihat. Kadang tidak ada timbal balik. Ini dia bagaimana perasaannya ke saya. Kira-kira nanti setelah kawin bagaimana? Itu belum ada penjelasan di dalam hati. Tapi kalau kita sudah bertemu langsung, di sini disebutkan, kalau kita sudah bertemu langsung dengan wanita itu yang kita mau nikahi, dia memandang kita, kita memandang dia, ada masuk di sini, ada terasa di hati, cocok ini, ada terasa itu, maksudnya bagusnya ini, menarik bagi saya. Begitu pula perempuan ketika memandang calonnya, ini menarik bagi saya. Jadi dalam pelamaran atau khitbah itu boleh. Kemudian transaksi jual beli boleh. Kalau kita jual beli boleh kita pandang wajahnya perempuan.
bukan pandangan bagumpal ini. Kita pandangan hanya yang begitu. Tapi berapa yang kita punya saya publik seperti ini. Boleh kita lakukan hal-hal seperti ini. Apalagi pengobatan boleh. Majelis-majelis atau ta'lim, ada majelis seperti ini atau pembelajaran itu boleh. Seperti ini boleh kita lihat. Tapi hanya sepintas. Ketika kita duduk di pinggir jalan, suka nongkrong di pinggir jalan, ada deko-deko atau ada semacam pos-pos begitu ya, deker-deker dekat jembatan, maka berikanlah hak kepada jalan itu atau pengguna jalan. Sahabat bertanya, apa haknya Rasulullah? Yang pertama, sebarluaskan salam. Kemudian yang kedua, termasuk di situ jaga pandangan. Jaga pandangan. Kalau ada perempuan yang lewat di situ, jangan kita tatap terus mukanya. Dari jauh suruh ditatap terus. Pas dia lewat di depan, kita kode-kode lagi. Nah, kalau tidak betul ini bukan akhlaknya seorang muslim. Termasuk di dalamnya kalau ada kemungkaran di jalan itu kita lerai, kita mencegahnya. Hal-hal yang baik kita serukan. Itu hak pengguna jalan. Berikut jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berikut al-basar wal babul akbar ilal qalbi. Bahwa penglihatan itu, mata itu adalah pintu terbesar untuk masuk ke dalam hati. Telinga tidak seberapa, mungkin hanya sekian persen untuk memperbekas di hati kita. Ya, telinga. Tetapi atau penciuman. Tapi kalau mata besar sekali pengaruhnya. Apa yang kita lihat itu yang sering muncul di sini. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mata itu jendelanya hati. Mata adalah jendelanya hati. Siapa yang sering melihat, begini beliau sebutkan, apa yang sering diperhatikan oleh seseorang itu, apa yang sering dia lihat, yang menjadi fokusnya setiap hari. Misalnya fokusnya kalau dia jalan, yang membuat dia tertarik itu rumah. Dia lihat rumah bagus, rumah diperhatikan apanya, catnya, kusennya, halamannya. Dia jalan-jalan, lihat lagi rumah, apanya lagi dilihat, digaga atapnya ini. Jalan lagi rumahnya ini, digaga pagarnya rumah. Maka di dalam hatinya itu lebih banyak rumah. Coba dites. Pasti yang sering terpikir, terbayangkan itu rumah. Itu kalau rumah. Tapi kalau yang sering pandangan kita ini fokus ke wanita, kita setiap jalan mencari wanita cantik. Di pasar lihat-lihat mana yang cantik, cantik sana, lihat lagi ya. Sementara di motor ada cewek-cewek naik motor, ibu-ibu apa, lihat gagah bodinya. Wanita lagi tuh di kantor perempuan lagi, di handphone perempuan lagi dilihat, TV perempuan. Maka hati kita dipenuhi dengan wanita. Sedikit-sedikit wanita. Jadi cepat sekali kalau wanita. Tapi kalau orang yang menundukkan pandangannya, menjaga, maka hatinya dipenuhi dengan cahaya, kesyukuran. Ada ulama yang menyebutkan kalau ingin khusyuk di dalam sholat, dijaga pandangan. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat kita, jaga pandangan. Berikut jamaah sekalian rahimakumullah, Sayyiduna Ali wa qala sallallahu alaihi wasallam ya mohon maaf tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Beliau sebutkan la tutbi'in nadratan nadratan. Janganlah la tutbi'in nadratan an-nazrah. Janganlah kamu ikutkan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Kalau kita melihat seorang atau aurat wanita, biasa tidak sengaja lihat, terus kita palingkan wajah, mulai muncul respon, apa tadi itu? Apa yang saya lihat tadi? Nabi sampaikan
kepada Sayyidina Ali, jangan kamu ikutkan pandanganmu yang pertama dengan pandanganmu yang kedua. Pandangan yang pertama jangan ikutkan, yang kedua ke sana. Fa inna ma lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Karena pandangan pertama itu bagimu, tapi untuk pandangan kedua tidak untukmu. Maksudnya, pandangan yang pertama masih halal bagi kita, tapi pandangan yang kedua itu sudah punya modus. Dalam Sahih Muslim dari Jarir bin Abdillah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazratil fujaa'ah, tentang pandangan yang dilakukan secara tiba-tiba, di pandangan respek. Fa amarani an asrifa basari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku segera palingkan wajahmu. Wa hadha yuqawwi qaul man yaqulu inna min at-tan'id bi anna nazrata ula la tudrak fala tadkhulu tahta qital al-jami'ah. Ini menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa tidak semua pandangan itu diharamkan, ada yang dibolehkan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa yahfadhu furujahu. Allah juga perintahkan kita untuk menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Ai yasturuha an ayyaraha man la yahil. Kiranya kemaluan kita ini, wahai kaum laki-laki, kita tutup, jangan sampai dilihat oleh orang-orang yang tidak halal dia melihatnya. Ada juga orang mengatakan kan sama-sama laki-laki tidak apa-apa. Oh jangan, biar sesama laki-laki tidak boleh berkuliah. Orang hukumnya dia bilang karena sama-sama laki-laki boleh, nah itu tidak boleh. Sesama wanita pun demikian, tidak boleh. Ini pengertian yang pertama. Ada juga yang menyebutkan perintah menjaga kemaluan ini adalah perintah menjaganya dari perbuatan zina. Jangan kamu berzina. Hati-hati, zina itu termasuk dosa